Oke, satu pekan, satu pekan, satu pekan back to back loss. Tiga gol dari sepak pojok. Welcome back to reality, Ruben Amorim. Welcome back. Welcome to Manchester United Factory Reset. Here we go. Roll the intro. Oke. Oke, jadi midweek Arsenal menang 2-0 lawan United. Dua golnya dari Hmm. semuanya set piece. Kemudian di akhir pekan kemarin kita kalah lagi. Lagi-lagi Ya. satu dari tiga gol Spurs itu dari set piece. Yang itu kemudian diakui sama Ruben Amorim bahwa dia fokus di mengantisipasi set piece Arsenal karena itu adalah keunggulannya Arsenal di musim ini. Kemudian lawan Forest kita kalah 3-2, jadi dua kekalahan, satu imbang dan satu menang sudah dicatatkan sama Mas Ruben. Kemudian eh, laga lawan Forest, Andre Onana yang kamu sempat bilang kan di episode sebelumnya bahwa gimana menilai Onana ya. Ya lihat Iya. nilai aja lah kemarin. Kayak mana aja si kawan itu nggak ada bikin save satupun. Ya, ternyata memang ya masih sama seperti cerita-cerita sebelumnya, eh, yang awalnya performa yang ditunjukkan Ruben Amorim sempat dapat pujian, kemudian menghadapi realita yang dihadapi pelatih-pelatih sebelumnya begitu kan. Jadi Mhm. walaupun di konferensi persnya setelah pertandingan lawan Nottingham Forest, kalau nggak salah, Ruben Amorim bilang apa yang dialami saat ini di United uh, sudah pernah dialami dia di awal karirnya di Sporting. Sporting gitu kan, di Bahkan lebih Portugal. buruk lagi. Bahkan lebih Iya, buruk lagi bahkan lebih katanya. lagi. Mm-mm. Cuman memang eh, membandingkan situasi di United dengan di klub lain kayaknya nggak semudah itu gitu. Karena mungkin kalau di Sporting bisa dengan cepat untuk bounce back-nya begitu kan, karena Mm. mungkin masalahnya hanya terkait dari performa tim gitu, bukan ada faktor non teknis atau eksternal lainnya yang harus dihadapi. Dan realitas selanjutnya adalah pemberitaan dan resminya keluar Dan Answorth dari Carrington. Mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang harus dihadapi oleh tim secara keseluruhan, karena bisa jadi akan ada pertanyaan di internal United sendiri, kenapa hanya dalam jangka waktu 5 bulan tim yang awalnya dibentuk atas dasar ya, kan mereka bertahap tuh di jajarannya, Ineos SJR sampai ke eh, si Omar Berada, kemudian Dave Wilcox, Brailsford. kemudian Brentford Hmm. gitu. Jadi itu kan berjenjang, bukan misalnya langsung sekaligus mereka datang. Artinya sempat ada opini kalau misalnya orang-orang itu dipilih karena memang ada, Kompeten di bidang itu ya. iya, kompeten di bidangnya. Dan SJR sempat kasih opini juga kalau Dan Answorth itu adalah salah satu top sporting director di dunia gitu. Tapi Ya. ternyata hanya berusia 5 bulan. Jadi memang banyak hal yang harus dihadapi Ruben Amorim. Dan awal dia melatih United, kayak di pot kita sebelumnya sudah sempat juga kita pertanyakan, di periode itu kayak nggak ini ya. Akhir tahun itu banyak jadwal, Hmm. kepadat di liga gitu. Kemudian performa tim belum stabil, jadi sangat riskan untuk mencapai hasil maksimal itu kayak sangat sulit gitu. Dan ini sudah terbukti di 2 laga terakhir kalah beruntun gitu. Kita akan kembali ke Oxford, tapi saya mau mengomentari jalannya dua kekalahan kita ya. Ah, Justifikasi skor 3-2, 2-3 di Old Trafford itu adalah skor yang layakkah kita kalah di Old Trafford. Kemudian yang lawan Arsenal ini kan pembelaan fans kita karena kalah 2-0 dan semuanya golnya dari set piece itu. eh, kan banyak yang bilang kan kalau
ah ngapain main bola kok Ah, golnya menangnya lewat set piece kayak gitu kan. Lah, jangankan set piece kita aja di era David Moyes 80 20 berapa 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 cross itu ya. Gak ada satupun gol. umpan. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari dua pertandingan ini yang mungkin yang paling dekat itu Luton Nottingham Forest ya. Kalau dibilang Hmm. layak kalah, kalau menurutku sih layak kalah ya, karena Mereka lah ya. Aku juga layak merasanya kalah kayak sih. gitu. Jadi mungkin yang agak mengejutkan itu adalah dari yang sebelumnya kita melihat United selalu memulai pertandingan entah babak pertama atau babak kedua bisa langsung memberikan ancaman bahkan gol cepat, itu Hmm. malah dibalikkan sama Forest gitu. Forest. Eh, Gol cepat di babak pertama dan babak kedua juga Babak seperti kedua. itu. Iya. Jadi memang secara permainan kalau dilihat malah dilihat dari anu ya per pemain gitu malah lebih grogi di satu dua pertandingan pertama. Kalau yang lawan Forest kemarin sebenarnya nggak kelihatan grogi, tapi malah karena faktor kesalahan-kesalahan individual gitu. Dan Hmm. tidak ada pemain yang bisa memberikan apa yang menonjol gitu. Kalau sebelumnya kan ada Amad Diallo yang bisa memberikan perbedaan di sisi kanan. Ternyata eh, tidak terlalu kelihatan eh, Amad Diallo di sisi kanan karena dari timnya Forest juga sudah antisipasi kayaknya kan. Iya. Tidak terlalu agresif si Nico Williams kalau nggak salah yang di sisi kirinya Forest. Forest kan. Jadi itu sangat cepat diantisipasi dan itu juga menjadi bukti kalau tim di Liga Inggris walaupun skalanya menengah ke bawah itu harus diakuin secara pengalaman lebih unggul dibanding Amorim di Liga Inggris gitu karena Amorim mungkin baru berapa pekan di Inggris dan di United baru berapa persen aja mungkin yang ada dapat di buku catatannya dan stafnya gitu. Jadi sebenarnya sih ini hal yang mungkin bisa kita lebih maklumin kalau misalnya pertandingan sebelumnya itu nggak terlalu digombor-gemborin pas menang 4-0 lawan Everton gitu kan. Karena Hmm. ini Amorim selain dari masih baru di Liga Inggris, skema yang dibawa juga langsung baru gitu. Bukan hanya di Liga Inggrisnya, di semua pemain United pun masih kaget gitu. Jadi ini memang masih hal yang dimaklumin. Masalahnya adalah Sampai seberapa kapan? lama dimaklumin Iya. kan Iya, 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 gitu. iya. Sampai kapan mau dimaklumin gitu sih. Kalau lawan Arsenal sih memang aku aku ngelihat eh, prediksiku malah MU akan bermain pragmatis gitu dengan berharap maksimal imbang gitu. Jadi Hmm. ternyata kebobolannya itu di situasi set piece sepak pojok ya hal konyolnya adalah sebenarnya itu pada saat pemain Arsenal sudah eh, di belakang pemain United itu merencanakan sesuatu, tapi tidak ada pemain United yang berusaha Yang kayaknya. screening ya, yang screening bola. Iya, 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 iya. setidaknya gitu kan. Malah mereka apa ya di area yang sangat sempit di depan Hmm. Onana itu mereka malah coba zonal marking. Ngapain zonal Hmm. marking di situ gitu kan? Harusnya ya bisa man to man marking lah atau ada dua tiga pemain yang memang zonal marking gitu. Tapi Hmm. malah pemain United lebih fokus apa ya? Lebih terlalu statis gitu. Padahal di situasi yang sangat screen apa ya? Ya, unggulnya Arsenal itu sebenarnya bukan dari taktik itu ya, tapi memang set piece-nya Arsenal itu Iya. bagus dia Declan Rice ngirim umpannya gitu, Hmm. presisi, akurat gitu kan. Hmm. Tinggal dikasih aja di mulut gawangnya Onana, Onana pun sudah bingung. Jadi memang selain dari tactical cornernya, yang ngambil cornernya juga memang sangat akurat sih ngambil tendangan pojoknya. Hmm. Tapi kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama seperti seperti Arsenal dalam hal set piece toh Declan Rice Hmm. kalau misalnya kita based on paper, nah, Hmm. Declan Rice nggak Idealisme kan? ah Idealisme mungkin malu untuk idealisme. lihat yang lain kan. eh, Terlalu malu untuk ngelihat niru-niru kayak gitu dan karena bisa jadi eksekusinya nggak bisa menyamai hasil yang diraih gitu kan. Eh, Udah nyamain ternyata nggak bisa juga gitu. maksudnya kan kalau based on paper kan Bruno Fernandes nggak Hmm, di atas Declan Rice dalam hal delivery umpan hmm, lambungnya atau dalam hal set piece gitu kan. Terus dalam hal tinggi badan
Kita punya Iya. pemain juga yang bisa memanfaatkan tinggi badan. Tapi satu Hmm. musim, dua musim kita kenapa nggak bisa melakukan hal yang seperti itu ya? Iya, sebenarnya memang karena juga ini ya. Kalau kita lihat itu sepak pojoknya Declan Rice itu dia nggak Menjauh dari yang mulut gawang, dia harus bukan yang apa ya pisang, bukan yang kan. curve gitu kan. Iya, iya. Bruno Fernandes kayaknya nggak bisa ngasih umpan yang keras bulat 2 kali begitu. Kalau Kata iya kan. favoritnya bulan 2 kali. Kalau jadi memang bisa jadi masalah idealisme kalau stafnya Amorim itu nggak nggak terlalu cocok dengan yang gaya seperti itu gitu kan, atau mungkin bisa juga em, itu Bruno Fernandes ataupun Christian Eriksen nggak bisa juga mengirimkan umpan seperti itu gitu, karena kalau kita lihat agak annoying sih ngelihat prosesnya kalau Arsenal ngambil Iya, tendangan bebas kan, iya, tendangan pojok gitu. iya. Entah memang mereka ngomongin sesuatu, setiap kali mereka ngomongin gitu kan. Incar nomor itu, incar nomor itu lemah gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. masalah. Jadi kalau misalnya mau dilihat sebenarnya skema sepak pojok kayak gitu di zamannya Mourinho di Chelsea awal-awal dulu kan juga menjadi salah satu senjatanya Chelsea awal-awal juara Liga Inggris gitu. Jadi Hmm. mungkin bisa jadi nih masih proses ya pembedahan di timnya Morim supaya set piece corner itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Masalah Hmm. opini menang kok dari sepak pojok itu kayaknya cuma di media kan. Kalau Iya, dan iya. pundit-pundit Inggris pun sebenarnya sempat bahas itu juga Bahas. gitu. Tapi yang namanya menang dengan cara kayak gitu kayaknya nggak ada yang salah juga sih. Iya, Mourinho ketawa kok kalau ada yang protes kayak gitu. Iya. Tapi kalau di United kayaknya cuma satu aja kalau misalnya bisa aku nilai yang bisa memanfaatkan situasi bola mati gitu. Cuman Delih aja kayaknya gitu. Hmm. Kalau pemain yang lain kayaknya apa ya, Martinez sudah kalah badan duluan gitu kan. Ya, Maguire nggak main juga kayaknya gitu. nggak main. Jadi Iya. striker Hoylund badannya kayaknya nggak terlalu kekar untuk Aerial duel. duel udara gitu kan. Cuman Hmm. kayaknya pemain Arsenal juga kayak gitu. Jurian Timber tuh kan nggak yang badannya besar atau kekar juga, tapi kasih gangguan di depan Onana dan backnya yang lain kasih distraksi aja gitu kan. Hanya saja Hmm. memang perlu eh, kalau kita bisa lihat ada kayak percobaan melakukan kayak gitu nggak gitu. Itu aja kayaknya nggak ada, hanya biasa-biasa aja saya tepak pojoknya gitu. Hmm. Kemudian yang lawan Forest itu kan eh, kita kalah 2-3 sama tim peringkat 5 itu sebenarnya wajar sih. Toh kita peringkat 13 kok. Sebelum pertandingan kemarin kan kita peringkat 9. Jadi memang kalah dengan tim yang peringkatnya lebih ada di atas itu adalah hal yang bisa Hmm. dimaklumi kayak gitu. Iya, tapi ini musim sudah berjalan hampir sepertiga musim itu kayaknya kayak yang kita bahas sebelumnya untuk tolak ukur seorang Ruben Amorim bisa dikatakan sukses itu masuk zona Eropa atau zona Liga Champions kayaknya makin sulit sih aku lihat pribadi ya, karena tim-tim yang lain itu kelihatan lebih stabil, apalagi Ya. nama-nama yang di atas itu apa ya, eh, Brentford, Fulham, Bournemouth, Brighton, Aston Villa. Kayak Tim terlalu apa banyak itu? tim yang harus Tim apa itu? terlalu banyak tim yang harus dipanjat gitu karena terlalu jauh ininya kan. Jadi Iya, iya. kayaknya makin sulit. Makanya pada saat yang pot kita sebelumnya aku bilang kalau ada orang ngomong itu hanya Ipswich ataupun Hmm. tim yang lebih kecil, nggak usah dipikirkan kayak gitu karena belum tentu menang Benar lawan tim juga, yang iya. sekecil itu gitu kan. Jadi Oh, lawan harusnya sih Forest aja kalah kok. iya, lawan Forest dan di kandang sendiri gitu. Dan di kandang Awalnya sendiri. secara jadwal setelah menang 4-0 lawan Everton itu lebih menguntungkan jadwal sebenarnya di United, karena setidaknya kalaupun lawan Arsenal secara teori kalkulat sebenarnya kalah United gitu kan. Iya. Secara kalkulat gitu. Jadi cuman masalahnya adalah karena sudah sempat memberikan apa ya? Kalau kamu Angin sempat surga. dengar Kalau kamu dengar komentatornya bilang baru kali ini United bermain perang taktikal dengan pada saat lawan Arsenal gitu. Iya. Sebenarnya taktikalnya itu karena Dikompor bisa lagi kita ini. Kita ini memang anu kok. Iya. Bukan.
Jadi memang kalau ngeliat jadwal berikutnya lawan lawan City di uh, di Etihad, ya bisa jadi akan jadi kekalahan berikutnya sih, walaupun performa City lagi tidak stabil gitu. Hmm, Tapi nggak tahu benar. kalau pandanganmu, karena sempat kalah. Abang Amorim sempat mengalahkan Pep Guardiola 4-1 gitu kan. Oh, itu tidak bisa dijadikan patokan, saudara. Nggak bisa ya. Karena Hmm. pemain United sekarang belum tentu bisa masuk di starting elevennya Sporting. Jadi ya Hmm. Hmm. kita nggak bisa mengambil contoh dari Hmm. Champions League kemarin. Iya. eh Tapi kalau menurutmu dengan gayanya Ruben Amorim saat ini yang ada beberapa bilang kalau memang Amorim itu masih coba-coba gitu kan. hmm, Coba-coba dengan harusnya kayak dilihat starting eleven yang lawan Everton itu harusnya sudah dipertahankan gitu, jangan dirombak-rombak lagi. hmm. Menurutmu itu hal yang memang sudah wajar harus dilakukan Ruben Amorim, atau setidaknya dari satu pertandingan dia bisa melihat kalau ini starting yang cocok untuk pertandingan berikutnya? Karena ini menjadi salah satu yang dianggap orang penyebab kekalahan lawan Arsenal dan lawan Nottingham Forest sih, gitu. Hmm. Kayaknya gimana ya? Aku merasa Amorim ini sudah punya eh, opsi, sudah punya rencana, plan. Kalau lawan tim ini, kayak Forest kemarin kan, Hmm. Amorim mengakui kalau Forest itu kenapa amat gagal gagal seperti di pertandingan lawan Everton itu atau Arsenal itu Hmm. karena Forest main low block dan Hmm. menghadapi tim low block itu seharusnya menurut Amorim itu attacking forward kita itu penyerang kita itu Hmm. harus lebih agresif atau seenggaknya bikin satu apa momen yang bisa Hmm. mengacaukan low blocknya Forest dan sayangnya pemain kita itu Hmm. IQ-nya nggak nyampe ke sana. Jadi sebenarnya Hmm. Amorim itu sudah punya plan dan ada beberapa plan. Cuman untuk yang fix plannya itu kayaknya memang belum belum ada. Dan kalau Hmm. pertanyaannya harusnya sudah dari Everton kemarin, aku sih justru melihat ya pertandingan lawan Everton itu bukan 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 ini juga, bukan apa namanya garansi Bukan juga jadi kalau tanda itu. bukan jadi tanda juga toh dia baru mau sebulan kan di klub Hmm. dan dia harus masih ya namanya juga masa probation harus harus Hmm. paham dulu lah karakter pemainnya cuman yang aku masih tanda tanya lawan Forest kemarin itu Hmm. kenapa Pak Ustaz dicadangkan Hmm. apakah gara-gara Iya ya. apakah gara-gara yang kasus kemarin itu yang Hmm. Pak Ustaz sendiri yang nggak mau pakai terus Hmm. kemudian pemain lain memutuskan nggak pakai terus ada suara-suara Hmm. kan nah itu kan kita nggak tahu tuh apa alasannya aku Hmm. nggak ngikutin apa namanya Hmm. coveragenya sebelum Hmm. pertandingan itu jadi itu aku jadi tanda tanya kok Pak Ustadz dicadangkan gitu aku bilang itu aja sih Hmm. yang mengganjal sampai pas habis pertandingan tuh kenapa Pak Ustadz dicadangkan sampai menit keberapa gitu. Kalau yang dibilang jelas dari Amorim sih, mungkin ini sama kayak pemilihan Euro dengan Mas Rawi gitu, Kak. Pemilihan Bruno Fernandes dengan diganti Mason Mount gitu. Jadi Hmm, justifikasi dari Ruben Amorim adalah kalau Bruno Fernandes itu sudah kelelahan dan hmm, butuh fresh leg yang bisa digantikan oleh Mason Mount juga gitu, dan Mason Mount hmm, pengen main. Jadi bisa jadi hal itu juga yang sama seperti pemilihan Leny Yoro dengan Mazraoui sih, karena Mazraoui kan kayaknya 4 pertandingan berturut-turut dia jadi pilihan utama di ya, right center back gitu. Jadi ya, mungkin itu menjadi justifikasinya. Tapi kalau yang kulihat hal lain adalah memang kalau Garnacho itu masih sama di levelnya, dia bagusnya jadi super sub aja. ya, itu aku Nggak sepakat. ada memberikan apa ya, impact ataupun gangguan yang sangat berarti bagi lini pertahanannya baik Forest ataupun Arsenal sebelumnya. Jadi Hmm, Garnacho tipikal pemainnya kayaknya masih yang tipikal dia harus bisa
melihat bisa membaca gaya lawannya, kemudian dia ada unggul secara kecepatan pada saat back lawan lagi sudah kelelahan, jadi mungkin saatnya di situ dia bermain gitu. Jadi hal yang paling valid kelihatan sih Garnacho dan si Diogo Dalot sih di sisi kiri gitu. Kayaknya dua pemain ini jadi kayak dua kartu mati gitu. Iya, Nggak iya. ada nggak ada supply sama sekali di sisi kiri, di mana Højlund nggak bisa bekerja sendirian gitu. Mm. Ternyata kalau misalnya sudah dengan posisi skema 3-4-2-1 gini kan struktur memang kokoh gitu, nggak ada yang out of position, tapi jadi membatasi yang sebelumnya Bruno bisa mengcover pemain yang lagi out of perform gitu, Bruno malah statis di posisinya dia gitu. Jadi kalau pada saat di areanya di sisi kiri ataupun di areanya Garnacho tidak terlalu perform, kayaknya dia terlalu dibatasi, dia nggak boleh terlalu jauh-jauh meninggalkan area posnya dia gitu. Jadi memang harusnya sih ini bisa lebih harus harus lebih cepat sih dianalisa sama timnya Mor siapa yang paling pantas di sisi kiri gitu. Kalau kalau menurutku ya, untuk Hmm. depannya United itu kalau misalnya memang Amorim bersikeras dengan pakem 3-4-3 atau 3-4-2-1, Hmm. kayaknya yang depan itu kalau memang mau konsisten yang kelihatan dari awalnya dia kan. Mason Mount Hmm. itu aku lebih mengapresiasi peran Mason Mount sebagai pemain yang bisa ngasih trigger press ke back lawan Hmm. gitu. Untuk Hmm. pada saat kita ngepres kan, dibanding Iya. misalnya kita pasang Garnacho di posisi itu, Iya, iya. atau Betul, betul. Bruno yang Bruno itu di posisi itu oke lah, nggak apa-apa, tapi Hmm. untuk konstan press habis dia Hmm. Pak, nggak bisa dia Iya, Pak iya. konstan press kayak gitu. Nah, Mason Mount tuh Hmm. kalau kita melihat di pertandingan lawan mana ya, bodoh kayaknya, bodoh Glimt kayaknya ya, yang dia Ah. dia konstan ngasih press ke back lawan gitu. Hmm. Garnacho ya, aku gimana ya, ini pemain kayaknya memang egonya lebih tinggi daripada skillnya. Iya, iya. Nggak tahu Sebenarnya kenapa. apa yang ditampilkan misalnya Garnacho pun ataupun Diogo Dalot di sisi kiri ini eh, kalau misalnya secara pemain ada satu dua pemain yang bisa jadi pembeda gitu, mungkin nggak akan terlalu kelihatan performa buruknya mereka gitu. Tapi masalahnya adalah Dua-duanya. eh iya, semua starting eleven ini kayak berusaha untuk menjaga strukturnya jangan terganggu gitu. Jadi Hmm. kayaknya malah jadi membatasi apa ya, membatasi pemain Kualitas lain mereka. untuk iya pemain lain untuk menutupi gitu pada saat ada Hmm. satu dua pemain yang underperform gitu. Karena Lisandro Martinez malah apa ya, yang biasanya di zamannya Erik ten Hag mau melakukan eh, apa dribble ke tengah lapangan, Dalam justru lapangan ya. malah dia hanya ngelepas satu dua umpan ke sebelah kanannya atau ke depannya ke Diogo Dalot gitu. Hmm. Sementara Diogo Dalot kadang dia kayak ragu-ragu mau maju, kadang pada saat sudah di depan dapat peluang eh, apa ya hasil lahirnya nggak jelas gitu, sulit dia untuk mengeksekusi peluang itu gitu. Jadi memang setidaknya masih ada harapan yang kelihatan itu skemanya itu masih terbentuk gitu, nggak ada yang out of position gitu. Hanya memang masalahnya adalah IQ. kemampuan pemain ini gitu kan. Iya, iya. Kira-kira masih harus diajarin kah pada saat ada peluang di sekitar kotak penalti, apakah harus dieksekusi sendiri atau di cutback gitu kan. Jadi eh, entah ini masalah mental, bisa jadi ini masalah mental ya, karena masih belum terbiasa dengan gaya permainan, kemudian gugup tuh pada saat dapat peluang gitu kan. Karena di Hmm. zamannya Erik ten Hag, kayaknya MU menjadi salah satu tim yang paling banyak menciptakan peluang kayaknya kan, tapi hanya peluang aja gitu, tapi eksekusinya nggak ada gitu kan. Iya. Ini 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 klub memang menurut kayaknya betulan apa yang dibilang sama De Gea pas masih di Hmm, United itu, kayaknya kita ini dikutuk deh. Kayaknya memang ini klub dikutuk asli. Kayaknya bener, kayaknya kalau misalnya kita melihat apa ini musim ini, hmm, terus kemudian ada lagi pemecatannya dan Hazard, ini klub kayaknya hmm. memang dikutuk deh.
Tapi 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 soal siapa eh, soal Dalot itu aku masih konsisten dengan hmm, statementku dengan opiniku bahwa hmm, ya kamu pasang Dalot di sebelah kiri itu selesai. Itu tuh iya, titik lemah itu orang tuh kalau dia dipasang di kanan boleh lah. Dipasang di iya, kiri dia tuh kayak ini aku dendang harus pakai kayak mana? Pakai iya. kiri kah? Pakai kanan kah? Maju kah? Enggak kah? Cukur rambut kah? Enggak kah? Padahal pada saat lawan Arsenal udah sempat dia dimainkan di sisi kanan gitu kan. Ini Iya, dikembalikan lagi ke sisi kiri gitu. Hal yang kayak gitu sebenarnya bisa aja dilakukan kalau performa tim itu lagi stabil bagus. gitu, lagi Yes. di fase kemenangan. Betul. Betul. Mau digeser jadi kiper pun kayaknya nggak masalah kalau performa Betul, betul, performa itu lagi betul. bagus gitu kan. Betul, betul, Ini betul. raihan hasil belum stabil, secara permainan belum stabil gitu. Kemudian digonta-ganti posisinya. Jadi ya setidaknya kalaupun misalnya memang Amorim kayak yang tadi di awal ku bilang masih coba memilih-milih pemain gitu atau mau coba trial and error, setidaknya itu tempatkan pemain di posisi yang dimana memang maksimal gitu. Mm-mm. Iya, karena kan ya maksudnya kalaupun masa iya sih seorang Amorim atau eh, yang ada di staffnya itu nggak ngerti yang namanya kalau misalnya di Football Manager kan ada pemain yang accomplish, ada natural, ada kompeten, ada apa yang di Iya. posisi-posisi kayak gitu kan. Masa iya sih dia Hmm. nggak bisa ada nggak masa sih nggak ada yang ngasih dia input soal oh Hmm. Dalot ini kalau dia dipasang di sebelah kiri dia Hmm. statusnya awkward atau kalau misalnya Hmm. Garnacho dipasang di CM eh, tanda seru kalau misalnya di FC 25 gitu kan. Kan Iya. kayak gitu-gitu kan apa tes mata gitu loh. Itu kan bisa kelihatan sebenarnya. Cuma ya Hmm. nggak tahu mungkin pasti ada pertimbangan lain. Tapi Hmm. dari semua eh, kegaduhan bukan kegaduhan dari semua problema apa polemik dan masalah yang ada di United ini memang ya kita harus mengakui kalau skuad kita ini memang skuad yang pemainnya ya pemain rata-rata Nah, bahkan mungkin di bawah rata-rata. jadi maksudmu apa harus dirombak total kah kayak Chelsea? Nah, itu baru saya mau masuk Tapi mungkin nggak mengutip gitu. mengutip Eh, pernyataan The Transfer hmm. Guru open heart surgery. Asalnya aku kok kayaknya nggak bisa melihat itu bisa terjadi di United gitu. Solusi. Kayaknya brandnya terlalu Hmm. besar untuk hal itu dilakukan gitu. Jadi Hmm. eh, karena yang dipikirin kan sebenarnya brand sebesar United ini bukan hanya hasil di lapangan gitu kan. Apakah akan mengganggu nilai saham gitu kan? Apakah Hmm. akan mengganggu hal-hal lainnya, faktor ekonomi misalnya ekonomi klub kah atau bagaimana gitu. Jadi hal yang kayak misalnya dilakukan Chelsea itu karena secara basis klubnya mungkin nggak sebesar United, memang menjadi salah satu tim besar di London gitu. Tapi untuk melakukan hal kayak gitu kayaknya ya butuh keberanian nyali yang sangat besar lah untuk melakukan hal itu sih. Hmm. Nah, untung untung kamu ngomong soal ini karena ini masih berlanjut dengan yang tadi kamu sebutin dan Ashworth yang Hmm. setelah 5 bulan dia akhirnya meninggalkan jabatan sebagai sporting director Hmm. dan itu ternyata 5 bulannya Ashworth itu eh, setelah apa bukan koresponden dari The Athletic itu kan bilang kalau Hmm. eh, SJR nanya ke Hmm. Ashworth siapa kira-kira yang cocok untuk mengganti untuk menangani United tapi Ashworth Hmm. nggak ngasih jawaban yang konkret dan Hmm. dari jawabannya Ashworth ke SJR itu cuma ada nama Thomas Frank, Gareth Southgate Hmm. dan Eddie Howe Eddie Howe. dan Hmm. jawaban yang nggak konkret itu yang kemudian ditengarai jadi salah satu Pemicu. pemicu Hmm. SJR mutusin kayaknya Ashworth ini mencela-mencela juga ini si kawan ini Hmm. ngapain capek-capek nebus dia gardening leave dari Newcastle tapi ngasih input Ah. nggak jelas gitu kan. Hmm. Tapi ada satu hal yang bikin aku jadi bertanya-tanya juga soal Ashworth nih.
Hmm. Kita kita secara historical kita sudah post Sir Alex Ferguson kita nggak usah terlalu jauh lah. Hmm. Post Hmm. Sir Alex Ferguson itu kan kita sudah mencoba manajer Skotlandia, Hmm. manajer dari Belanda, dari Belanda. Portugal, terus dari Hmm. Austria juga. Jangan-jangan memang solusinya selama ini adalah orang orang Inggris asli loh. Jangan-jangan loh, jangan-jangan selama ini puzzle yang hilang selama ini adalah orang kita itu nggak bisa dilakukan selain orang Inggris asli loh. Hmm. Memang di di periode buruk seperti ini kan Kita kita bisa mengandai-andai. iya kan karena di zamannya sebelum Onana datang itu sisa De Gea doang tuh pemain di 11 tahun terakhir yang masih tersisa gitu. Dan Iya. kita sempat memprediksi kalau kuncinya itu adalah di kiper gitu kan. Yang salah satu ini untuk membangkitkan performa tim ini gitu. Mm-mm. Em, Masalahnya adalah kalau aku lihat kayaknya karakter dari pelatih Skotlandia dengan Inggris itu kayaknya hampir-hampir mirip gitu sepak bola Ya. Britanianya gitu kan. Mm. eh Bedanya adalah yang kayak yang dilakukan ya kalau kamu tadi bahas posnya Sir Alex ya. Yang dilakukan Sir Alex dulu itu sebenarnya memang karena dia punya waktu banyak gitu dan nggak terlalu terusik dengan kira-kira kalau aku coba kayak gini hasilnya tidak menang bulan depan aku dipecat apa enggak gitu. Nggak ada pemikiran kayak gitu, jadi nggak ada ketakutan untuk melakukan apa ya eh, eh, uji coba dan dari apapun yang dia lakukan ke timnya. Jadi, kalaupun misalnya memang harus pelatih Inggris, yang mana itu jadi salah satu requirement yang disodorkan oleh Dan Ashworth ke SJR, ya memang kalau kita lihat performa Inggris di bawah sama si apa Gareth Southgate secara permainan memang nggak menghibur, tapi ada hasil sampai uh, final Piala Eropa, Euro, Euro, uh, Euro. kan? Mm. Tapi yang kayak gitu juga sebenarnya sudah malah melebihi dari ekspektasi yang ditunjukkan sama Erik ten Hag malah. Ada jelas piala yang diraih, tapi tetap aja masih belum ini kan. Hanya Mm. saja kalau aku ngelihat dengan pemecatan ataupun diberhentikannya Darren Spurs itu sisi positifnya kalau aku ngelihat malah kalau SJR ini memang orangnya yang kalau ada yang tidak sesuai menurut dia Mm. itu dengan cepat Cut. ya diproses gitu kan. Mm. Masalahnya kalau itu dilakukan di Nice di Prancis oke-oke aja, nggak terlalu banyak makanan berita gitu kan. Di United gitu biar tukang masak di dapur kok pecat yang sudah berapa tahun ini Ketahuan jadi juga, pemberitaan Pak. gitu kan ketahuan kan. Nah, jadi ya kembali lagi sebenarnya yang pernah kita bahas kalau SJR ini dan Ruben Amorim harus sadar kalau mereka bukan hanya sekedar melatih klub sepak bola gitu, Mm. melatih brand yang namanya Manchester United yang banyak problematika yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi Mm. kalaupun misalnya memang ini salah satu tanda reaktif yang ditunjukkan SJR ataupun Ineos ya. Kita nggak tahu ini keputusannya SJR pribadi atau Ineos karena sempat ada yang bilang justru kan banyak itu susunannya mulai dari si Radcliffe kan dia co-owner dari Ineos gitu. Yes. Kemudian di bawahnya ada CEO Sir, ya, yang dua itu Omar yang Berada sama Dave Brailsford. ah, karena Hmm. terlalu banyak strukturnya, terlalu banyak birokrasinya, sehingga terlalu potensi ada friksi-friksi itu Hmm. semakin besar gitu. Jadi kalau ada yang tidak cocok gitu akan semakin kemungkinan untuk terjadi perpecahan itu makin makin besar terjadi dan salah satu buahnya itu adalah Dan Answorth ini gitu. Jadi di bulan-bulan kayak gini sebenarnya kan periode-periode yang sangat setidaknya menghindari hal-hal anu lah pemberitaan yang bisa mengganggu eh, performa tim lah. Walaupun memang secara ini tidak langsung, tapi ini kan pemberitaan itu jadi kayak bisa mengganggu karena Ruben Amorim masih orang baru. Pasti dia akan Hmm. sensitif tuh kalau mendengar berita-berita Ya. terkait klub ini gitu. Jadi dia untuk mematangkan strategi untuk pertandingan selanjutnya bisa jadi akan terganggu gitu.
Tapi katanya sih, yang Hmm. kata soal Ashworth ini kan, dia itu kurang buka, dia nggak sependapat dengan Hmm. keputusannya, dia kurang serak dengan, dia nggak dilibatkan atau bagaimana ya tentang Hmm. tentang Pemilihan Amorim. iya, tentang pemilihan Amorim, dan akhirnya itu juga yang bikin dia akhirnya kayak terpinggirkan Hmm. sampai kemarin gitu. Hmm. Tapi Cuman yang ada pemberitaan bilang kalau salah satu pemecatan Dan Aswad ini karena dia mempertahankan Erik bukan Ten Hag, mempertahankan, memperpanjang kontraknya Ten Hag Erik itu Ten sih Hag ya. sudah dibantah sama Dan Aswad gitu. Dia bilang kalau itu bukan keputusannya dia untuk kasih extension kontrak ke Erik Ten Hag gitu. Jadi bukan itu hal yang mengganggu SJR gitu. Cuman hal lain adalah terkait pemilihan pemain di bursa transfer musim panas dengan Zerji sama Yoro pemilihan ya. ya Amorim ini dia nggak ada menjelaskan sih terkait itu. Dia hanya mengklirkan kalau dia tidak ada kaitannya dengan extension kontraknya dari Ten Hag. Tapi satu hal yang perlu kayak di highlight, di garis bawahi Hmm. terkait Ashworth masa jabatannya di United kemarin selama 5 bulan itu, dia itu Hmm. ternyata memutuskan untuk beli Zirkzee itu based on data Hmm. analytics. Jadi menurut Ashworth, karena dia orangnya, dari apa yang ada di media kan, dia itu orangnya Hmm. data data minded gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. dia fokus ke profiling pemain yang based on Hmm. data. Pemain ini cocok nggak Iya. profilnya dengan apa yang dibutuhkan sama tim. Dan Hmm. di eranya Erik Ten Hag, keputusan Ashworth beli Zirkzee itu ternyata based on data yang menurutnya adalah cocok untuk skuadnya Erik Ten Hag Hmm. gitu. Jadi bukan Hmm. semata-mata bukan semata-mata Erik Ten Hag minta beli Zirkzee. pemain ini Hmm. Zirkzee, tapi Hmm. dari Ashworth-nya ya, keputusan Ashworth yang setelah dapat input Hmm. dari TH gitu. Iya, iya. Cuma Hmm. yang jadi polemik sekarang adalah, kayaknya fans United jadi dengan Ashworth dipecat itu kan, kayak tadi kamu bilang kalau misalnya Ineos SJR merasa ada satu atau beberapa orang yang nggak kurang 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 kompeten lah, bukan kurang bukan kurang kompeten ya, kurang Tidak ngasih sejalan visinya. kontribusi atau tidak sejalan visinya, itu mereka nggak Hmm. segan-segan ngekat. Tapi Hmm. akhirnya ini juga yang bikin orang berpikir lagi soal kredibilitas dan kompetensi Ineos Hmm. sebagai co-ownership United dalam hal Hmm. sporting management kan. Karena Hmm. kalau dari sini ya, eh, United bayar 3 juta pounds untuk gardening leave-nya Ashworth. Terus Hmm. harga tiket naik dari 35 ke 66, Hmm. termasuk anak-anak dan pensiunan. Hmm. Terus interview multiple managers. Jadi pada saat yang Hmm. kemarin isu Erik Ten Hag mau diganti tapi kemudian diperpanjang itu kan, sempat interview beberapa manajer, kemudian nggak Hmm. jadi, akhirnya mutusin kembali ke Erik Ten Hag. Hmm. Terus yang paling masih nggak bisa diterima sama fans United yang di kabupaten sana adalah Hmm. mereka Ineos memutuskan untuk nggak melanjutkan eh, s- ini apa role Sir Alex Ferguson sebagai ambasador klub. Hmm. Tapi Oke. menurutmu justifikasi nggak ini? Ini bisa dibenarkan nggak sih, eh, keputusannya Ineos gitu? Atau memang Ineos, karena yang Hmm. pernah ku baca kalau nggak salah ingat ya, Ineos itu Hmm. menangani Nice itu nggak bagus-bagus amat juga. Hmm. Hmm. Nggak, jadi Iya. terlepas dari Nice yang berhasil promosi ke Champions League ya kalau nggak salah di Iya. beberapa musim lalu, itu sebenarnya nggak, secara struktur finansial tuh nggak bagus-bagus amat itu klub juga gitu. Jadi nggak Iya. ada bedanya katanya Ineos dengan Hmm. Glazers. Sebenarnya kan rasa optimisme itu sempat ada sebelum ada kelihatan hasil pertandingan kan. Karena
positifnya itu dilihat kalau SJR dan Ineos baru berapa bulan sudah melakukan perubahan gitu. Hmm. Yang jadi pertanyaan kan perubahan ini memang yang tepat atau tidak gitu. Termasuk seperti role-nya Sir Alex gitu kan, yang sempat dibilang eh sisi yang melihat dari sisi positifnya atau mendukung keputusan itu adalah bisa menghemat beberapa juta dari pengeluaran yang dialokasikan ke Sir Alex gitu. Tapi Hmm. yang kontra adalah ya, kalau Sir Alex eh, nggak layak diperlakukan seperti itu gitu. Jadi memang secara secara niat itu sudah ada memang melakukan perubahan gitu, melakukan mulai dari mengubah role-nya atau malah menghilangkan role-nya perannya Sir Alex, kemudian dengan beberapa pergantian staff dan kepelatihan, ya awal-awalnya ini memberikan angin segar gitu bahwa ada perubahan dari setelah udah berapa tahun di bawah sama Glazer gitu. Hmm. Tapi yang terkait masalah tiket stadion, tiket penonton di Old Trafford, ya memang kalau aku menilai hal ini mungkin bisa menjadi salah satu yang mau nggak mau harus dihadapi fans United gitu di lokal sana ataupun yang jadi apa namanya yang biasa nonton di Old Trafford karena Season ticket kayak holder. yang di iya kayak yang terjadi di Arsenal ataupun di Tottenham Hotspur ya demi kestabilan keuangan klub daripada misalnya setiap jendela musim transfer selalu dikaitkan dengan financial fair play karena pemasukan klub yang kurang karena performanya tidak baik, tidak lolos eh, zona Liga Champion ataupun kompetisi Eropa ya salah satu pemasukannya itu ya dari tiket penonton sih gitu. Jadi Ya. ini mungkin awal-awal aja sih yang jadi pertentangan dari fans United terkait kenaikan harga tiket sih kalau menurut. Terus ternyata nah ini baru tahu saya. Hmm. Ternyata pada saat Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer United di hari keduanya dia datang ke Carrington, hari Hmm. kedua dia bekerja sebagai manajer itu, Hmm. dan Ashworth ini liburan Pak. Jadi hari Iya iya keduanya iya. Ruben Amorim itu dia pergi liburan, Hmm. dan itu Hmm. juga salah satu pemicu katanya Hmm. kenapa Radcliffe memutuskan ini si kawan ini nggak cocok nih kayaknya, nggak bisa kita berkawan sama dia, Enggak totalitas ya. nggak totalitas ya. Akhirnya Eh, dipinggirkanlah dia, dan mungkin hmm. juga ada sedikit friksi terkait yang tadi Hmm. kamu bilang soal ada banyak kepala yang harus harus didengarkan, dan harus Iya iya. kalau misalnya nggak klop ya nggak bakal Hmm. jadi ini barang kan. Hmm. Jadi Tapi kayaknya aku itu baru baru ini juga baru nge juga yang terkait kenaikan tiket itu bisa jadi juga ini sebenarnya salah satu hal yang harus diambil karena bulan lalu tuh 2 bulan lalu kan sudah sempat itu terkabar kalau sudah ada konsultan yang sudah presentasi stadion baru kan. tahun baru ya. Jadi memang kayaknya karena ngelihat pembangunannya butuh biaya besar, jadi mulai dari sekarang ininya kayaknya untuk pengumpulan dananya dan bisa jadi juga ini jadi salah satu poin titipan dari pemilik saham terbesar gitu. Jadi Ineos ataupun SJR pun nggak ada pilihan untuk memberikan apa ya perlawanan gitu. Jadi mau nggak mau sih harus diikutin gitu. Tapi seberapa besar dampaknya nggak Hmm. adanya seorang sporting director di United sekarang ini? Karena kan tadi sempat baca salah satu orang yang Hmm. diincar sama Omar Berrada dan Wilcox itu adalah Ah. sporting direkturnya Sevilla. Saya nggak tahu itu Hmm. sporting direkturnya Sevilla seperti apa. Ini kita kita sama sekali ya. Itu kalau misalnya ada memang orang atau fans Liga Inggris yang ngerti tentang Hmm. sporting direkturnya Sevilla, woi salut saya Pak. Memang dengan posisi atau title-nya Ruben Amorim saat ini bukan manajer ya.
Cuma coach, itu head coach gitu kan. head coach ya. Ya Sama memang berarti butuh sama ini ya. Sama berarti dengan Arne judi Slot. slot. Judi slot Iya, ya, judi slot. sama sama gitu. Yang beda kan hasilnya gitu kan, hasil timnya Sama gitu. kepalanya. Iya. Yang satu botak, yang satu nambahin numbuhin rambut. Jadi memang kalau dilihat dari secara peran harusnya dibutuhkan karena eh, untuk pemilihan pemain yang layak dijual ataupun dibeli itu dibutuhkan sosok sporting director gitu kan. Aku nggak tahu apakah beda sporting director dengan director of football gitu. Aku malah ngeliat, aku awalnya aku kira dengan ini jalannya Van der Sar yang masuk gitu, jadi sporting Hmm. director gitu kan. Hmm. Tapi malah aku nggak ada ngeliat sama sekali berita terkait terkait itu gitu. Cuman kalau yang kamu tanya seberapa penting sebenarnya perannya, harusnya sih penting karena kalau ngeliat kemarin itu gimana pembelian pemain dimulai dari sporting director setelah dari entah dari analis lah atau dari para scouting gitu ya Hmm. dibutuhkan sih karena kayaknya udah lama sebelum Dan Answorth ini kayaknya United nggak punya sporting director kan, Nggak punya, nggak punya. nggak punya. Yang Darren Fletcher itu sebelumnya apa ya, yang Technical sebelum dia director, technical technical director. director ya. Hmm. Oke. Berarti yang Dirtek, dirtek, dirtek. hmm, oke. Hmm. Jadi kayaknya sih memang dibutuhkan sih sosok sporting director. Masalahnya adalah kalau yang dikaitkan dengan yang dari Sevilla dibawa eh, ke Inggris gitu, setidaknya apa namanya? Dia lebih berpengalaman bukan hanya di Inggris, sekitar Inggris saja gitu. Iya. Setidaknya Poolnya ada lebih gambar besar kalau ya. misalnya ada, ya ruang lingkupnya mungkin lebih bisa lebih luas gitu karena punya pengalaman di luar dari Britania gitu kan. Mm-mm. Ya, Hmm. cuma ya kalau misalnya memang dari Sevilla ya mungkin ekspektasi Champions League harus diturunkan ke Hmm. penguasa Europa League. Iya iya. Sevilla kan? Tapi kalau ngelihat dari pada saat proses Ruben Amorim, apakah memang ini gayanya memang secepat itu bocornya gitu loh, kalau dari Sevilla nanti pengganti sporting directornya gitu kan. Kalau misalnya polanya masih kayak gini ya hal-hal yang remeh-temeh di klub juga bisa cepat bocor kayaknya, ya bakalan jadi faktor lain yang mengganggu kestabilan klub secara keseluruhan sih. Kayaknya nggak tahu ya. Ini apakah memang sudah by design, Hmm. apakah atau bagaimana? Kayaknya memang pemberitaan sekecil apapun terkait Hmm. United itu kalau bisa itu menjadi engagement, dijadikan engagement dan Hmm. kayaknya ini salah satu bagian dari permainan klub itu sendiri. Kayaknya ya, Hmm. kayaknya. Kalau kayaknya ya kalau misalnya kita mau pikir-pikir lagi kan, Hmm. kira-kira siapa kira yang mau membocorkan itu untuk yang sekrusial itu loh, peran yang posisi Hmm. yang krusial itu loh. Masa Iya. iya Diogo Dalot ngomong ke media kalau itu Ashworth dipecat, nggak mungkin juga kayaknya kan. Iya. Jadi kayaknya kayaknya ini ada fakta 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 antara siapa Ineos dan Glazers, pokoknya pemberitaan sekecil apapun yang bisa Hmm. membuat nama United itu tetap dibicarakan secara secara Hmm. berkala terus menerus itu Hmm. dijadikan berita aja. Jadi ya Ashworth secepat itu kan. Cuman salah satu alasannya kenapa Ashworth nggak mood kerja lagi di United itu pada saat Hmm. karena katanya dia nggak cocok dengan, dia Hmm. ragu dengan tactical stylenya Ruben Amorim yang Hmm. fokus dengan pakem 3-4-3. Fix berarti bapak ini di Ah. kepalanya itu 4-4-2. Iya, bisa jadi itu malah jadi makin menegaskan ya karena aku lupa Daily Mail kayaknya sempat memberitakan justru yang bikin kepincut SJR dan teman-temannya itu memilih Ruben Amorim itu adalah karena keteguhannya. Formasinya tuh ya. Iya, dia apa ya? Sangat confident dengan skema yang dia punya Mm-mm. untuk dibawa diterapkan di Liga Inggris gitu.
Dan Iya. salah satu kata yang dibilang itu adalah kalau Ruben Amorim itu memiliki karisma gitu pada saat bertemu dengan SJR dan teman-temannya gitu. Jadi ini memang apa yang kalau kita lihat dari sisinya SJR ataupun dari sisinya Dan Answorth dan apa yang terjadi saat ini itu bisa jadi pembenaran kalau misalnya hasil klub ini mencapai hasil maksimal gitu. Masalahnya adalah kalau pada saat performa lagi tidak baik, kemudian hasilnya juga kekalahan yang didapatkan, ya jadinya apa yang diutarakan mereka itu akan dengan mudah jadi eh, membuat atau masalah pembenaran lah gitu kan. Kalau yang dikatakan SJR kalau Dan Aswad itu salah satu top sporting director, dengan kenyataan yang saat ini jadinya yang kelihatan apa ya salah assessment itu justru SJR gitu karena tidak dinilai malah dia nggak kompeten menilai seseorang gitu. Tapi di satu sisi bisa jadi itu menjadi poin plusnya SJR karena bisa dengan cepat mengkat yang tidak satu visi dengan mereka gitu kan. Jadi eh, apa yang saat ini dibutuhkan United kayak yang dibilang Ruben Amorim di interview pertama kali itu adalah memang butuh waktu, tapi mereka harus em, apa buying time-nya itu dengan kemenangan gitu. Hanya kemenangan lah yang akan bisa menjawab semua itu gitu. Tapi Betul. tanpa kemenangan nggak akan bisa. Masalahnya adalah pada saat menang lawan Everton, justru nggak bersyukur nih Amorim nih. Dibilang jangan lihat hasilnya gitu, lihat permainannya gitu kan. Kami bermain pragmatis, udah nggak bersyukur nih kan. Ya, makanlah itu kalah 2 kali berturut-turut lawan Arsenal sama ini Nottingham Forest gitu kan. Jadi kadang anu ya, apa Gak ya napak bumi. kenapa bumi gitu kan. Udah tahu ini tim jarang-jarang menang 4-0, ya jangan langsung terlalu inilah gitu kan. Jadi ya Iya, iya. kalau memang anu beberapa pertandingan berikutnya masih mendapatkan hasil yang serupa seperti lawan Nottingham Forest, ya makin menarik nanti kira-kira gimana ekspresinya Ruben Amorim di press conference pada saat bertemu di hadapan para wartawan sih gitu. Karena Hmm, kita bisa lihat dia biasanya menjelaskan hal yang jarang kita dengar dari Erik Ten Hag kan, dia bisa menjabarkan dengan lugas gitu kan. ya. Bahkan untuk pemilihan pemain kenapa ini tidak dipilih dan ini pemain dipilih itu dia jelaskan gitu. Ya pada saat kondisi kayak gini kira-kira Masih dia bisa akan nggak dia masih tetap menjelaskan? seperti itu enggak gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi bulan Desember ini akan sangat krusial sih bagi Ruben Amorim di awal kepelatihan di United. Sebenarnya sih gimana ya? Kalau di lapangannya skor akhir itu kita kalah, sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Kita Hmm. kalah dengan kita sering kok kalah yang kalahnya itu menyakitkan. Tapi seenggaknya kita memperlihatkan apa namanya fighting spirit, seperti yang kamu bilang Hmm. kan United Hmm. United way, Iya, United iya. DNA. Tapi Hmm. apa yang kalah lawan Arsenal sama kalah kalah lawan Nottingham Forest itu betul-betul ini tim memang mediocre banget. Karena Hmm. balik lagi ini pemain memang IQ low IQ memang kayaknya ini pemain ini nggak tahu harus mau ngapain. Iya. Jadi ya Ashworth nggak ada dan belum ada penggantinya juga toh. Tapi kayaknya SJR Ineos itu Hmm. akan sudah bergerak dan berharapnya tuh di sebelum jendela transfer musim dingin dibuka tuh mereka Hmm. sudah punya sporting director yang baru untuk Hmm. mengakomodasi kebutuhannya Ruben Amorim. Yang Hmm. lucunya dari apa? Daripada pemecatannya Dan Ashworth itu adalah Hmm. rame tuh Hmm. Twitter akun-akun yang farming engagement. Pemain-pemain yang Hmm. akan ditransfer list yang akan masuk transfer list pasca dan Ashworth dikeluarkan. Eh, Masuklah nama Marcus Rashford, Diogo Dalot, eh. Luke Shaw, Alejandro Garnacho. Sebut aja semua, Pak. Nah,
Kalau menurut malah dulu dengan di masa kepemimpinannya Ruben Amorim ini, kalaupun misalnya harus ada yang dilakukan perubahan di area mana yang harus pertama kali dilakukan gitu. Hmm. Kiper. Kiper. Gak suka aku kipernya. Gak suka aku kipernya. Jadi misalnya dulu biar nggak terlalu luas kan, apakah Hmm. memang eh, untuk proses transfer nanti musim dingin itu Hmm. manajemen United itu harus memprioritaskan pemain-pemain yang berpengalaman di Liga Inggris atau membeli pemain dari luar Inggris gitu atau dari luar Liga Inggris gitu. Karena kalau misalnya beli dari pemain dari luar Inggris, ya kayaknya cerminan yang paling nyatanya itu kayak Xerxes lah misalnya kan. Iya. Iya, Kira-kira iya, iya. apakah memang harus itu kah dari Inggris kah dibeli untuk setidaknya ini short term sih. Short term ya. Hmm. Hmm. Kayaknya tadi itu kiper bercanda aja sih. Kalau Nana Hmm. memang masih ada, ya nggak apa-apa. Eh, 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 Pemain Inggris atau enggaknya itu kayaknya bukan eh gimana ya? Ada plus minusnya sih. hmm. Kalau misalnya kita ngambil kalau misalnya klub mau nyari pemain dari luar Inggris gitu kan, Hmm. mau nggak mau kan ada banyak faktor yang harus mereka pertimbangkan. Kuota pemain, terus profil Hmm. pemain, cocok enggaknya sama pakemnya Ruben Amorim, terus Hmm. work permitnya seperti apa, yang segala yang non Hmm. teknikalnya kayak gitu kan. Belum lagi adaptasinya dengan cuaca. Cuaca. Jadi memang paling masuk akal itu adalah pemain dari Inggris dalam artian yang Hmm. sudah bermain di Premier League. Nah, Hmm. pertanyaannya sekarang kan emang masih ada yang di Premier League itu mau mau main di Manchester United ya kan kayak gitu. Masih ada yang punya kebanggaan nggak pakai Iya, seragam United gitu ya? masih ada nggak yang punya kebanggaan pakai jersey yang ada lambang ininya itu kan? Ya, kalau misalnya kita lihat sebenarnya di klub-klub kayak Brighton ataupun Newcastle atau misalnya eh Bournemouth lah misalnya kan, sebenarnya ada satu dua pemain yang layak misalnya untuk dicoba setidaknya itu Dan bukan Welbeck, pemain yang ah dan Welbeck. setidaknya, setidaknya pemain yang secara nama dia bukan rising Di- star yang bisa memicu Hmm. harus gaji tinggi gitu kan. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. kalau misalnya kita bisa ngelihat salah satu contoh, ya lagi-lagi berkaca ke anu ya. Awal Michael Carrick dibeli kan dia bukan pemain Ya, eh, ya. salah satu pemain mega bintang di Liga Inggris gitu. Dia pemain low profile yang memang sesuai kebutuhan gitu, sesuai Hmm, kebutuhan tim gitu. Jadi hmm. selama ini kan kalau misalnya kita lihat itu pemain United mungkin kalau aku nggak salah pemain yang termurah yang terakhir dibeli itu si Tyler Malaysia doang kan, yang 15 juta kalau nggak salah dari Hmm. Feyenoord gitu. Pak Ustaz, Selebihnya Pak. itu Pak Yustas 12 15 juta ya dari Bayern Munchen kan. 12 Karena juta juta pounds, 12 eh, juta kalau poundsnya. Iya. karena berkasus juga kayaknya di sana kan karena masalah anu. Jadi eh, jadi price tag-nya pemain-pemain United selama ini kan memang agak-agak mahal dan punya anu lah label rising star lah misalnya kan atau misalnya pemain muda yang bakal potensial gitu. Jadi Hmm. bisa jadi kalau misalnya solusi contoh kayak misalnya back kirinya Fulham itu si Robinson atau siapa gitu. Itu yang back kiri dari Amerika Serikat itu bisa menjadi salah satu kandidat misalnya kan dari segi Hmm. nama nggak terlalu dikenal atau kayak Ed Nuri gitu kan. Nuri Kalau Wolves kita ya. lihat performa Hmm. di Liga Inggris kan dia udah punya pengalaman, sudah tahu bagaimana cara bermain tim Inggris gitu kan. Hmm. Hmm. Harga mungkin harusnya nggak terlalu mahal, gaji pun nggak terlalu mahal. Jadi Hmm. hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa dicoba untuk menambal area-area yang mungkin nggak harus langsung radikal semuanya berubah gitu. Hmm. Karena kayak pembelian The Ligt itu sebenarnya kalau dilihat
dari segi nama dulu mungkin di Ajax itu tergolong kategori murah kalau dilihat daripada saat dia masih di Ajax gitu. Tapi kalau dilihat dari performa dari Juve kemudian Bayern Munchen dan yang ditampilkan saat ini di United biasa-biasa aja gitu, nggak yang menonjol, malah kayak awal-awal dulu Lisandro Martinez di United gitu. Jadi kalau aku ngeliat juga memang setidaknya kalau untuk short term itu United harus bisa apa ya, observasi pemain-pemain di yang Liga di Inggris. Liga Inggris sih untuk Hmm. musim dingin nanti. Kalau kamu bilang kalau kamu fokusnya di back kiri itu bisa, itu ada benarnya juga. Tapi kalau aku sih lebih fokus ke gelandang sih. Maksudnya Hmm. berharap berharap pada Casemiro, Manuel Ugarte, Christian Eriksen Hmm. untuk mendampingi Kobbie Mainoo yang baru saja pulih dari cedera itu kayaknya susah Susah sekali, ya. Pak. Iya, susah sekali, Hmm. Pak. Jadi Hmm. kalau ada satu gelandang yang bisa bisa menjaga kestabilan, keseimbangan. Hmm. Nggak tahu ya kenapa aku masih merasa Wilfried Ndidi itu salah satu yang cocok. Wilfried Ndidi sudah merasakan championship loh dia. Iya, iya. Hmm. Eh, nggak tahu kenapa ya karena Hmm. cuma cuma tadi kamu bilang aku mau nambahin soal Matthias De Ligt. Hmm. Bedanya aku dari apa eye test kayak tes Hmm. penglihatan gitu kan. Bedanya De Ligt sama Maguire Hmm. itu secara presence dia Hmm. kokoh gitu. Hmm. Tapi bisa bisa membuat lawan terpancing untuk ngepres dia gitu kan. Eh. Deli Hmm. dia tuh nggak kalau secara kok apa visualnya tuh nggak sekokoh Maguire sebenarnya. Kalau misalnya Hmm. kita lihat sekilas ya, apalagi dia pakai Hmm. baju baju United kayak longgar banget loh Pak. Kegedean ya. Iya, ya. Jadi kalau back tengah kayaknya aku masih bisa berharap sama Maguire. Serius, aku masih berharap sama Maguire. Eh. Kalau Sebenarnya kalau memang kalau kita lihat secara visual memang yang mungkin yang bikin penilaian bagus seperti itu adalah dari sisi ketenangannya. Kalau kita iya. lihat Maguire dengan De Ligt itu gambarannya De Ligt itu kayak karyawan baru di sebuah perusahaan lah. Masih masih kayak apa ya? Iya Nggak Pak, tenang iya gitu Pak. kan, Iya, iya kan? iya, iya. Masalahnya adalah Maguire ini memang kayak tenang dia tapi kadang menipu juga kan ketenangannya kan. Menipu dia kan. Kayak kayak banyak tahu tapi ternyata nggak ada tahu apa-apa gitu. Masalahnya memang ya, yang kayak gini sebenarnya kalau ya, pelatihnya handal yang bisa bisa mengkombinasikan pemain yang tipikal seperti ini kan. Ya masalahnya Hmm. adalah karena yang dihadapi Amorim saat ini adalah bukan perkara masalah satu dua pemain gitu. Tapi Yaitu 11 pemain. keseluruhan tim gitu tuh. Iya, keseluruhan tim gitu kan. Nah, makanya ini hal yang sangat krusial kayak yang kutanya tadi, kira-kira dia pos di area mana yang harus Gelandang. dibenahi dulu gitu. Karena yang terakhir mulai dari goalkeeper, kemudian Hmm. transfer saganya Hoylund. Inilah akhirnya pemecah kebuntuan lini depan United gitu kan. Kampret. Ternyata nggak ada juga hasilnya gitu kan. Iya, iya. Itu kalau aku gelandang, gelandang yang bisa menjaga Hmm. kedalaman atau Hmm. gelandang yang punya IQ. Dah, iya. Masalahnya pada saat sudah pakai baju United langsung ke downgrade Jongkok tuh. semua, Pak. Makanya, eh, makanya ini juga jadi dilema juga ya. Aku lupa ini McManaman atau siapa gitu yang mereka sempat, Aduh, atau Paul kacau. Ince kayaknya kan. Paul Eh, Ince, jadi bilang di Inggris itu nggak ada tuh yang dibilang eh, eh, tipe Liverpool player, nggak ada Arsenal player gitu.
yang ada itu adalah Manchester United player. Manchester United player gitu. Karena Hmm. pada saat ada pemain yang misalnya nggak perform di Liverpool, nggak pernah dibilang kalau dia itu bukan tipikal Yes. Liverpool player gitu. Yes. Yang ada itu di United gitu. United Kalau dia ya. itu bukan Manchester United player gitu kan. Mhm. Nah, di satu sisi ini menjadi satu hal Yang stigma yang membanggakan. membanggakan gitu. Kalau klub ini spesial gitu kan. Nah, masalahnya kalau spesial tapi nggak pernah selama ini eh, berada di jurang kekelaman ini gitu kan, itu kayak nggak ada artinya lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata eh, hal itu masih berlaku, ya tugasnya sporting director dan Ruben Amorim dan atau mungkin pelatih berikutnya itu ya mencari pemain yang tipikal yang cocok dengan United itu bakal sangat sulit sekali gitu Hmm. di sepak bola yang sangat dinamis sekarang ini. Mm-mm. Iya iya betul betul betul. Itu iya itu yang jelas yang ngomong tuh bukan bukan pemainnya MU, pemainnya Liverpool itu yang bilang tuh. Iya, Aku iya, iya. aku pernah lihat itu cuma lupa siapa yang pernah bilang itu. Ya memang Hmm, ya itu memang membanggakan sih. Tapi ya hmm, ada baiknya juga, ada bagusnya juga karena mengutip seperti yang dibilang sama orang-orang ya jas hmm. merah. Iya, Jangan sekali iya, iya. Berarti sebelum sebelum nanti kita tutup ini, Hmm. eh, artinya memang United Way atau United DNA itu nggak bisa dirubah kan? Bisa, nggak, aku masih 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 sepakat, masih masih memegang teguh prinsip DNA itu nggak bisa diubah. Jadi United itu yang harus sebenarnya tolong, Mbok Hmm, siapapun mengertilah apa apa arti DNA itu gitu loh. hmm. Jadi United DNA itu nggak bisa diubah. United Eh, Way itu yang eh, harus terpatri dalam diri setiap pemain gitu. eh. Jadi saya tetap memegang teguh bahwa United DNA tidak bisa diubah. Hmm, United Way, seperti yang kamu eh, bilang adalah bagaimana hmm, cara tim bermain iya, dengan mengeluarkan 120% kemampuan mereka hmm, sepanjang pertandingan. hmm. Tapi kamu masih ada keyakinan kalau pakem 3-4-2-1 itu bisa Tidak, dijalankan? tidak, Nggak bisa. tidak. Pada akhirnya nanti 3-4-3 atau 3-4-2-1 itu akan bertransformasi menjadi wing lima play. empat satu. Iya, kalau aku lihat malah nggak ada salahnya kok kalau pakai Iya, 5-4-1 gitu. Karena yes, yes. dengan komposisi pemain fullback yang saat ini ada, nggak terlalu menguras harus naik turunnya itu apa ya intensitasnya terlalu tinggi gitu. Tapi Mm-mm, kalau dengan 5-4-1 memang harus empat orang yang di depan lini belakang ini harus punya kreativitas yang bisa kasih supply maksimal ke strikernya gitu kan. mm-mm. Nah, jadi masalahnya itu kan. Masalahnya itu Masalahnya kembali itu. lagi, Pak. Masalahnya itu. Tapi kalau aku mungkin melihat kalau misalnya dengan eh, apa dua pertandingan terakhir ini yang dilakukan Ruben Amorim, eh, kayaknya Ruben Amorim nggak kalau bisa apa ya, jangan terlalu idealis juga Mm, membatasi pergerakan sama Bruno Fernandes karena harus diakuin sih ya Bruno Fernandes yang bisa memberikan perubahan entah itu lewat assist ataupun gol ataupun pressing-pressing yang positioning. dilakukan mulai dari Mm, lini depan gitu kan. mm, Karena kalau misalnya seperti ini kayaknya menutupi kemampuan ini. Cuman memang secara jangka panjang kalau dilihat sesuai plan misalnya kan, mm. ya dengan seperti ini ya untuk jangka panjangnya bagus mungkin kalau misalnya sesuai plan gitu kan. Masalahnya Ruben Amorim cuma 2,5 tahun, setengah tahunnya itu musim ini kan. Iya Sisanya sekali musim ini. setengah tahun ini musim ini gitu. Jadi kira-kira punya waktu nggak gitu untuk jangka Hmm. panjang itu gitu. Hmm. Aku sih
Ya meskipun memang orang yang di Kabupaten Manchester sana nggak ngerti kita ngomong apa, tapi aku selalu Hmm. eh, kadang dibutuhkan hal-hal yang simpel untuk menyelesaikan hal-hal yang Hmm. rumit gitu loh. Iya, iya. Jadi ketika ketika formasi 3-4-3, 3-4-2-1, 3-5-2 itu nggak berfungsi, ya kembalilah ke factory reset 4-4-2, 4-5-1 gitu kan. Jadi Iya, kadang iya. hal-hal yang ya sepak bola itu yang penting tuh nyetak gol kok, bukan bagaimana bermain di Hmm. lapak, bukan bukan tentang berapa jumlah pas yang dilakukan gitu, bukan Hmm. tentang bagaimana sebuah eh, back sentral bisa bisa berperan sebagai ball playing defender bla bla bla. Yang penting itu gol kok. Iya, iya. Ngomong-ngomong, berapa hasilnya Fenerbahce? Kalah 1-0 Ah, Pak. kalah. Aduh, Kalah di kandang aduh. Pak. Kalah ya. Iya kalah. Udah mau Oke. habis. Iya, Gitu ya. tutup aja lah ya. Iya. Oke, sampai ketemu di itu adalah penutup dari episode kali ini. Sorry. Mm. Sampai ketemu di episode berikutnya. Eh, dan jangan lupa minggu weekend ini masih ada match. Ya siap-siap aja lagi Derby. senam jantung. Derby, derby. Derby Manchester. Iya. Oke, see you on the next video. Thank you, Midian. Bye bye. Bye bye, thank you, thank you. Thank you. Oh, Lawan Mi- Mi- Besiktas ya.